Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, ya, Tuhan yang Maha segala-galanya, yang sudah berikan kepada kita berbagai kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita termasuk salah satunya bisa bertemu di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau tampak di dalam layar monitor adalah permainan sepak bola, ya, ataupun bola kaki, yang mana seyogianya daster itu digunakan untuk wanita, tetapi ini digunakan untuk laki-laki untuk hiburan, yaitu untuk bermain sepak bola. Walau demikian, sekedar untuk mengingatkan kepada kita, buat orang lain supaya tersenyum, ya. Jadi gimana caranya supaya orang lain tersenyum itu berbagai langkah, berbagai upaya kita lakukan. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang sudah ditentukan, baik norma agama maupun norma yang lainnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil melihat sebuah pertandingan yang menggunakan daster, ya, ada baiknya mari kita merenung, ya, akan hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini senantiasa berproses. Yang semula kita semua ini adalah tidak ada, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lahir di muka bumi ini. Seiring dengan perkembangan zaman, perputaran waktu yang selalu berjalan, umur pun semakin hari semakin bertambah. Kita semua insya Allah lahir di muka bumi ini mempunyai ayah dan ibu, dan akhirnya kita pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menjadi ayah dan ada yang menjadi ibu. Kalaupun toh diberi kesempatan untuk berkeluarga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengenang akan masa-masa kecil, ya, betapa pahit getirnya seorang ayah, seorang ibu, ya, yang mengupayakan agar anaknya menjadi anak yang baik. Ya, seorang ayah ataupun ibu bekerja pagi, siang, sore, malam, tak mengenal waktu, dan semua kasih sayang dicurahkan kepada anaknya. Hari ini dimaksudkan agar kelak anaknya menjadi anak yang soleh. Semua kita berharap agar anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh. Dan kita semua yang sudah hidup sekian tahun di alam dunia ini, tentunya masih berusaha supaya kita menjadi orang yang soleh, ya. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, dan kita berharap juga
supaya kita juga menjadi orang yang soleh. Peristiwa-peristiwa yang dahulu ketika kita masih kecil ini masih teringat dan teringat akan kebaikan kedua orang tua kita. Dari manapun orang tua kita bekerja, ya, orang tua selalu memberikan terbaik kepada anaknya. Terkadang dia mendapatkan oleh-oleh demi untuk anaknya, dan anak pun akan merasa puas dengan diberikan oleh-oleh oleh orang tua kepada anaknya. Dan hal ini akan berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ketika kita di TK menginjak ke SD, ya, lanjut kepada SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun, selagi orang tua kita masih ada, bahkan selesai dari perguruan tinggi pun, selagi orang tua masih ada, selalu berusaha gimana caranya anak tersebut, ya, berbahagia. Entah bagaimana caranya, orang tua berharap gimana caranya upaya orang tua agar anak tersebut berbahagia. Nah, atas dasar jerih payah, ya, pagi, siang, sore, malam daripada orang tua kita, rasa-rasanya hal yang janggal kalau sampai kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita berbakti kepada orang tua kita? Tentunya selagi orang tua kita masih ada, buat orang tua itu tersenyum, buat orang tua itu bahagia sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan justru sebaliknya, ya, membuat orang tua sedih, membuat orang tua menangis, ya, membuat orang tua yang gelisah berkepanjangan. Jangan. Kita berusaha, baik itu yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, gimana caranya, ya, kalau bisa kita buat orang tua kita itu bahagia. Ya, terserah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kebahagiaan, ada 2 garis besar yang perlu kita pegang agar kita peroleh suatu kebahagiaan itu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah, siapapun kita, dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun kita, selama kita masih berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, insya Allah, ya, kita akan peroleh suatu kebahagiaan itu, baik di dunia ini maupun di akhirat, dengan cara yaitu jalankan apa yang menjadi perintah-perintah yang terkandung, yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Begitu juga jalankan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Hadis. Begitu sebaliknya, tinggalkan apa yang dilarang di dalam Al-Quran dan juga apa yang dilarang di dalam Al-Hadis. Karena kalau kita bicara tentang Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi umat manusia
untuk capai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, guna untuk disampaikan kepada semua umat manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dan juga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran perlu kita pelajari makna yang terkandung di dalamnya, karena di dalam Al-Quran tersebut insya Allah ya, lengkap mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagaimana cara kita beribadah, semua diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Insya Allah segala kegiatan akan dapat dikendalikan kalau kita selalu berpegangan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hal yang mudah untuk amal agama itu, tetapi ini melalui proses. Karena di balik semua itu akan ada cobaan, akan ada ujian, ya. Akan ada berbagai rintangan, hambatan, yang intinya semua itu adalah tipu daya setan, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah berfirman, ya, supaya kita jauhi langkah-langkah setan, ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, ya. Ya, Allah memerintahkan supaya seperti itu, ya. Bertakwalah kamu dengan takwa yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sesungguhnya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sampai itu kita juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu, ya, ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan gampang ya tidak gampang, dikatakan sulit ya tidak sulit. Dikatakan gampang ya gampang, dikatakan sulit ya sulit. Tergantung pribadi kita masing-masing. Insya Allah kalau kita mau berusaha ya gampang, tetapi kalau kita tidak mau berusaha ya mungkin sulit. Jadi sulit atau tidaknya tergantung pada pribadi kita masing-masing. Dan perlu diketahui bersama bahwa pengendalian diri dalam hal ini sangat-sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan bahkan hakikatnya musuh yang paling besar sebenarnya adalah memerangi hawa nafsu yang datangnya dari syaitan, ya. Katakan tadi bahwa kita disuruh masuk Islam secara menyeluruh dari 24 jam, bahkan sepanjang hayat kita. Kalau bisa kita ini pengamalan Islam kita secara menyeluruh, secara kafah.
syukur-syukur bisa bagi waktu sedemikian rupa ya, yakni waktu yang 24 jam setiap hari kita pilih menjadi 3 ya, 8, 8, 8 ya. 8 jam itu untuk bekerja ya, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk beribadah. Dan hakikatnya kalau kita bicara hakikat ya 24 jam tersebut untuk ibadah semuanya. Karena apa? Segala aktivitas kita kalau kita niati dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca basmalah, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu ibadah. Jadi sangat-sangat beruntung ya orang-orang yang bisa membagi waktu sedemikian rupa ya. 8 jam itu untuk istirahat, 8 jam itu untuk bekerja, dan 8 jam untuk beribadah. Sehingga dunia itu kita peroleh, akhirat pun kita peroleh ya. Karena salah satu doa di dalam kitab suci Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan di dunia ini dan berikan aku kebahagiaan di akhirat kelak, dan jauhkan aku dari api neraka. Lebih tegas lagi ya, Allah juga berfirman di dalam kitab suci Al-Quran yang artinya, tuntutlah kampung dunia, tetapi jangan kau lupakan akan akhiratmu. Ya, balik ya, tuntutlah kampung akhirat, kata Allah, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun juga tegaskan, tuntutlah kampung akhirat, kata Allah, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Satu sisi kita berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan aku kebahagiaan di dunia, berikan aku kebahagiaan di akhirat, jauhkan aku dari api neraka. Sisi lain Allah katakan, tuntut kampung akhirat, tetapi jangan kau lupakan akan duniamu. Jadi kalau kita perhatikan ya, semuanya penting ya, semua penting. Dunia yang hanya sementara ini akan tentukan kita bahagia atau tidaknya di akhirat kelak. Nah, kita tentunya berlomba, berusaha dan berusaha. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dunia ini capai kebahagiaan, begitu juga hidup di akhirat ini juga capai kebahagiaan. Dan catatan buat kita semuanya bahwa hidup di dunia ini ada aturannya ya. Di samping aturan agama, kita juga ikuti aturan pemerintah, selama pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan agama ya. Karena Allah pun juga mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran itu ya, bahwasanya kita ini atiullah wa atiur rasulullah lil amri minkum, ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah pemimpin. Siapa pemimpin itu? Pemimpin kita itu adalah pemimpin dalam negara kita ya. Pemimpin dalam negara kita banyak sekali ya. Kalau di Indonesia itu ada istilah RT ya, rukun tetangga, ketua RT, ketua rukun tetangga, ketua RW, ketua rukun warga. Kemudian meningkat lagi ada istilah kepala desa ya. Ada lagi juga kecamatan ya, ada bapak camat, ada komandan koramil, ada komandan sektor ya. Ada juga kodim ya. Ada polres, DPR, MPR ya, gubernur, dan juga ada presiden serta para menteri, dan juga jaksa, hakim maupun
polisi, semuanya itu adalah pemimpin-pemimpin yang harus kita ikuti. Insya Allah kalau kita ikuti Allah, ikuti Rasul, dan ikuti pemimpin, kita akan selamat di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentunya bisanya hanya berusaha, berdoa, ya. Dan mari tentunya kita berdoa, mudah-mudahan ya, kita semua ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa capai kebahagiaan di dunia ini dan juga capai kebahagiaan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah agama, dan juga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan daripada agama. Mungkin tidak banyak yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.